Sosok Safarudin, ex-jenderal polisi, kritik Kapolres Sleman terkait kasus Hogi. Irjen Pol Purnawirawan Safarudin, anggota Komisi 3 DPR dari PDIP yang mencecar Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto dalam rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026, setelah menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka kasus tewasnya 2 jambret di Sleman. Ex-Kapolda Kaltim ini murka terkait penanganan kasus Hogi Minaya. Bahkan Safarudin secara terang-terangan menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai pimpinan, ia tak segan untuk mencopot jabatan sang Kapolresta saat itu juga. Lantas siapakah sosoknya? Irjen Pol Purnawirawan Safarudin kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2025 hingga 2030 dari daerah pemilihan Dapil, Kalimantan Timur, Kaltim. Nama pensiunan Polri ini mulai dikenal luas oleh publik di Kaltim setelah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur pada periode 2015 hingga 2018, yang sekaligus menjadi jabatan terakhirnya di kepolisian. Semasa dinasnya, Safarudin juga pernah menduduki posisi strategi sebagai Wakabaintelkam Polri sebelum resmi pensiun sebagai perwira tinggi, Pati, Polri pada tahun 2018. Karir politik dan Ketua DPD PDIP Kaltim. Pasca purna tugas dari Korps Bayangkara, Safarudin langsung terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan, PDIP. Pada tahun 2018, Safarudin didapuk menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Timur. Karir politiknya terbilang cemerlang. Pada Pileg 2019, ia berhasil lolos menjadi anggota DPR RI Dapil Kaltim. Popularitasnya sebagai mantan Kapolda selama 3 tahun membuatnya tetap dipercaya masyarakat, sehingga pada Pileg 2024, petahana ini kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Saat ini, Safarudin menduduki kursi Komisi 3 yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam konferensi daerah, Konferda, PDIP Kaltim pada Desember 2025 lalu, sosok Irjen Pol Purnawirawan, DRS Safarudin, SH, kembali ditetapkan secara resmi sebagai Ketua DPD PDIP Kaltim untuk periode 2025 hingga 2030. Kehidupan pribadi dan pendidikan. Irjen Pol Purnawirawan Safarudin lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, pada 10 Februari 1960. Ia memiliki istri asal Martapura, Kalsel, bernama Nyonya Reni Safarudin dan dikaruniai 2 orang anak. Safarudin merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1984, satu angkatan dengan Komjen Pol Purnawirawan. DRS Putut Eko Bayuseno, SH. Perjalanan karir di kepolisian. Safarudin memiliki pengalaman yang malang melintang di kepolisian dengan berbagai jabatan strategis yang tersaji dalam daftar berikut. Pama Polda Gorontalo, 1983. Kapolsek Kota Barat Kota Selatan, Polresta Gorontalo, 1984 hingga 1986. Kanit Reskrim Polresta Manado, 1989. Kasat Reskrim Polresta Lampung, 1995 hingga 1996. Wakapolres Lampung Timur, 1996 hingga 1998. Kabas Serse Tipiter Direktorat Serse Polda Jawa Timur, 1999. Kapolresta Surabaya Timur, 2001. Kapolres Tulungagung, 2002. Kapolres Metro Jakarta Barat, 2005. Wakapolda Kalbar, 2010. Wakabaintelkam Polri, 2015. Kapolda Kaltim, 2015 hingga 2018. Rekam jejak prestasi dan tanda jasa. Safarudin memiliki rekam jejak moncer, termasuk keterlibatan dalam operasi Seroja dan penanganan pemberontakan di Aceh. Saat menjabat Kapolda Kaltim, Safarudin berhasil mewujudkan sistem rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Safarudin juga menerima penghargaan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Joko Widodo atas keberanian dan ketabahannya yang luar biasa. Salah satu pencapaian fenomenalnya adalah peluncuran program pelayanan kepolisian langsung, Amplang, online berbasis Android. Masyarakat Kaltim juga mengenangnya sebagai sosok yang berhasil membersihkan praktik calo dan pungutan liar di wilayah tersebut. Semprot Kapolres Sleman. Sebelumnya, Irjen Pol Purnawirawan Safarudin menjadi sorotan setelah mencecar Kapolresta Sleman terkait penguasaan KUHP terbaru dalam rapat kerja di DPR, Rabu, 28 Januari 2026.
Ex-Jenderal Polisi ini murka lantaran menilai adanya kesalahan fatal dalam penerapan pasal pada kasus Hogi Minaya, suami korban jambret yang justru dijadikan tersangka. Merasa geram dengan jawaban Kapolresta yang terbata-bata soal pasal pembelaan diri, Safarudin secara terang-terangan menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai pimpinan, ia tak segan untuk mencopot jabatan sang Kapolresta saat itu juga. Sebelum mencecar Kapolresta Sleman, Safarudin lebih dulu menanyakan rekam jejak pendidikan Kapolres Sleman. "Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum?" tanya Safarudin. "Siap izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak," jawabnya. Politikus PDIP itu juga menanyakan Edi apakah sudah membaca KUHP dan KUHAP baru karena ada pasal yang terkait kasus Hogi. Merespons ini, Edi pun mengaku sudah membaca keduanya. Setelahnya, Safarudin mulai menyinggung pasal 34 KUHP yang isinya soal tindakan seseorang membela diri. Ia juga menanyakan isi pasal itu ke Edi. Namun, Kapolres Sleman malah menyebut pasal itu berisi soal restoratif justice. "Sudah baca? Endak? Ada di situ itu permasalahannya, Pak." "Belum baca?" Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 34, bawa enggak? Tanya Safarudin. "Siap terkait restoratif justice, Bapak," jawab Kapolres. Geram dengan jawaban Edi, Safarudin pun murka dan menyindirnya untuk meminjamkan KUHP kepada Polres Sleman. "Bukan. Pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau nggak saya pinjamkan, saya bawa ini," tegas Safarudin. Safarudin kemudian membacakan isi pasal 34 KUHP. Ia juga menyebut, jika dirinya masih menjadi Kapolda, tentu dia akan mencopot Edi terkait perkara ini. Pasal 34. Saya bacakan. "Kalau saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu, bagaimana polisi ke depan?" ucapnya. Kepala kelompok fraksi, Kapoksi, PDIP di Komisi 3 DPR RI ini pun menilai kasus Hogi bukan tindak pidana, karena dalam hal membela diri. Menurutnya, sejak awal seharusnya tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Ia berpandangan tidak perlu ada restoratif justice, RJ. Safarudin pun heran lantaran Kapolres Sleman menyebut Hogi melakukan tindak pidana tidak seimbang. "Bapak tahu apa yang jambret itu? Tidak ada istilah di KUHP, itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curas itu begal, Pak. Dia bawa celurit, senjata tajam, apa segala macam bisa bawa senjata api," ujar dia.